Di musim liburan akhir tahun ini, kalian pada kemana guys? Pasti banyak dari kalian sudah berencana untuk pergi ke suatu tempat. Namun ingat, manusia boleh berencana, tapi saldo yang menentukan. Pinjam dulu 100. Kembali lagi bersama saya Stephen, jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan aktor utama dalam film ini yang bernama Anthony Swofford yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal. Swofford dan puluhan calon lainnya mengikuti pendidikan menjadi anggota Korps Marinir. Sersannya yang bernama Fleets membentak Swofford sampai mulutnya mangap-mangap. You're gay then and you love me, huh? Berkali-kali Swofford harus mendapat hukuman dari mulai push up hingga babatok kepalanya dikeplak-keplak. Alright, come for brains. Camp Pendleton, pangkalan Korps Marinir Amerika tahun 1989. Di awal film, diperlihatkan aktor utama dalam film ini yang bernama Anthony Swofford yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal. Swofford dan puluhan calon lainnya mengikuti pendidikan menjadi anggota Korps Marinir. Sersannya yang bernama Fleets membentak Swofford sampai mulutnya mangap-mangap. You're gay then and you love me, huh? Berkali-kali Swofford harus mendapat hukuman dari mulai push up hingga babatok kepalanya dikeplak-keplak. Alright, come for brains. Camp Pendleton, pangkalan Korps Marinir Amerika tahun 1989. Swofford dimasukkan ke peleton 2 oleh komandannya karena namanya yang aneh. Camp ini disebutnya penuh dengan prajurit tolil dan pecundang. Buktinya, Swofford sampai pingsan karena anggota lain memaksanya membuatkan tato dengan besi yang sangat panas. Setelah dia periksa, ternyata kakinya masih baik dan tidak ada bekas luka. Rekannya di sana mengatakan jika menginginkan cap itu, dia harus berusaha keras dulu. Swofford masuk ke toilet dan dengan sengaja minum obat pencahar perut untuk menghindari berbagai pendidikan di camp ini. Awalnya, dia ini ingin masuk universitas, bukan militer. Dia berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Ayah dan ibunya sering bertengkar dan kakaknya berada di rumah sakit jiwa. Yang dia rindukan adalah pacarnya. Dan ini adalah Sersan Sykes yang menjadi komandannya selama dia berada di camp ini. Swofford akan dilatih menjadi seorang penembak jitu. Seluruh anggota marinir sudah berada di lapangan, hanya Swofford yang datang terlambat. Akibatnya, hukuman ini yang harus dia terima. Mereka menjalani berbagai latihan dari mulai fisik, menembak, hingga mengintai dan menyamarkan diri mereka. Selanjutnya kita lihat Swofford melakukan tembakan pertamanya dalam latihan ini. Seluruh anggota disuruh merangkak di bawah kawat berduri. Namun naas, salah seorang dari mereka ketakutan dan ini yang terjadi. 6 orang terpilih menjadi pengukur sasaran dan penembak jitu. Swofford terpilih menjadi penembak dan rekannya Alan sebagai pengukur sasarannya. Senjata M40A1 dibagikan kepada mereka. Sebuah ungkapan terdengar di sini. Penembak jitu mati hanya demi satu tembakan sempurna. Swofford dan rekannya kembali menjalani latihan menembak. Sebuah berita menayangkan tentang perang yang terjadi di Irak. Mereka bahkan menyaksikan sebuah film di layar besar tentang aksi militer Amerika. Dan akhirnya mereka dikirim menuju Irak untuk merasakan perang yang sesungguhnya. Turun dari pesawat, kita bisa melihat 5.000 prajurit sampai di sana. Letnan Kolonel Kaczynski menyambut mereka. I just felt the dick move. Dia mengatakan pasukan Irak yang berjumlah jutaan siap menghadapi mereka, bahkan Irak dikatakan telah menggunakan gas saraf.
Sebuah foto anak kecil yang terluka wajahnya diperlihatkan kepada mereka. End this shit the day before yesterday. Namun misi mereka sekarang bukan untuk berperang, namun melindungi kilang minyak. Dan sesuai kenyataannya, Amerika memang ingin menguasai kilang minyak yang berharga ini. And you will be ready. We're gonna kick some Iraqi ass! Kick some Iraqi ass! Oh boy! Saat berada di dalam mobil, salah seorang marinir mengatakan faktanya Amerika sendiri yang mengirim senjata untuk Irak dan inilah politik sesungguhnya. Baru saja sampai di tenda untuk beristirahat, I'm storing that for later, man. I'm storing it. Hey! tiba-tiba Sersan Sykes datang. Mereka gagal memakai kostum itu dalam waktu 1 menit. What are you doing? Get it on! Let's go! Put it on! Akibatnya, ini hukuman yang harus diterima. Mereka latihan patroli di gurun pasir yang sangat panas dan menguras energi. Us 6 times. Melempar granat, menjinakkan peledak, hingga menembak. Untuk mengisi waktu kosong, permainan adu kalajengking pun menjadi hiburan. Mereka sudah 2 bulan lebih berada di gurun ini. Tercatat, totalnya mencapai 115.000 prajurit. Swofford mendapat giliran untuk diwawancarai media terkait misi mereka. Terungkap paman dan ayahnya adalah seorang marinir yang pernah bertugas di Vietnam. Swofford tidak mau menjawab tentang kondisi keluarganya. Dia hanya mengatakan kekasihnya Christina yang menunggunya. Hi, Christina. Media ingin melihat kostum anti senjata kimia yang